Haaland minta gaji mahal bagi klub yang berminat kepada dirinya. Manchester United dilaporkan sudah lama ingin mendatangkan Erling Haaland. Kabar terbaru mengatakan bahwa sang striker akan menjadi buruan setan merah di musim panas nanti. Daily Star mengklaim bahwa United bakal menemui kendala dalam perekrutan Erling Haaland karena sang striker menuntut gaji yang sangat besar di Manchester United nanti. Dan Erling Haaland dikabarkan siap angkat kaki dari Borussia Dortmund di musim panas ini. Namun sang striker merasa bahwa ia sangat layak mendapatkan gaji yang besar, mengingat ia punya catatan gol yang sangat bagus. Kabarnya Manchester United atau klub manapun yang mau meminangnya harus membayar gaji sebesar 300.000 pound sterling atau sebesar 6 miliar rupiah per pekannya. Bayern Munchen buka peluang lepas Niklas Süle ke kubu Chelsea. Nama Niklas Süle jelas masuk dalam skema Hansi Flick di musim mendatang, sebab David Alaba sudah pasti akan pindah dan Jerome Boateng belum menekan kontrak yang baru. Nama Niklas Süle menjadi tumbuhan di lini belakang Bayern Munchen. Bayern Munchen telah mendapatkan Dayot Upamecano sebagai pengganti dari David Alaba. Pemain berusia 22 tahun itu akan bergabung di musim mendatang. Namun nama Niklas Süle tetap masuk dalam rencana Bayern Munchen di musim depan. Bayern Munchen ingin mempertahankan Süle lebih lama lagi. Akan tetapi Rummenigge tidak menutupkan melepas Niklas Süle, sebab Bayern Munchen kini tidak dalam kondisi finansial yang cukup bagus. Chelsea membutuhkan bek tengah yang baru di musim mendatang. Thiago Silva memang akan mendapatkan kontrak yang baru, tapi dari sisi usia jelas tidak ideal lagi. Dan nama Niklas Süle disiapkan Chelsea untuk menjadi pengganti bagi Thiago Silva. Manchester United tunda rencana untuk membeli Jadon Sancho. Manchester United sudah berusaha untuk mendatangkan Jadon Sancho pada musim panas kemarin. Namun Borussia Dortmund telah menolak tawaran dari Manchester United tersebut karena tawaran dari United masih belum sesuai dengan keinginan klub asal Jerman tersebut. Kini diberitakan Borussia Dortmund terancam mengalami kerugian hingga 75 juta pound sterling andai mereka gagal finish di zona Liga Champions di musim ini. Dan kini Borussia Dortmund dikabarkan akan segera menjual Jadon Sancho di angka 50 juta pound sterling saja demi mengurangi kerugian yang ada. Meskipun mendapatkan dorongan untuk kembali mengajukan tawaran, pandangan Manchester United kini mengalami perubahan. Menurut laporan dari The Athletic, prioritas bagi Manchester United saat ini tidak untuk mendatangkan Jadon Sancho. Kontrak baru dan peningkatan performa dari Mason Greenwood menjadi penyebab dari perubahan prioritas Departemen Rekrutmen klub Manchester United. Posisi bek tengah dan penyerang tengah adalah menjadi prioritas utama bagi Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Lucas Ocampos diklaim jadi target utama Liverpool di musim panas ini. Walaupun sudah memiliki sejumlah penyerang andalan seperti Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah, The Reds masih berencana untuk mendatangkan pemain di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari Football Espanya, penyerang Sevilla yakni Lucas Ocampos jadi salah satu pemain yang diincar juara bertahan Liga Premier Inggris itu. Ketertarikan The Reds nampaknya juga cukup serius. Pasalnya Jurgen Klopp juga diklaim sudah memantau pemain asal Argentina tersebut. Bukan hanya itu, sang pelatih juga bersedia menyertakan Takumi Minamino ke dalam kesepakatan. Mengingat pemain asal Jepang tersebut juga diklaim masuk dalam daftar belanja Julen Lopetegui. Lucas Ocampos menjadi salah satu sosok penting di lini depan Sevilla. Musim ini saja dia sudah tampil dalam 31 pertandingan dengan koleksi 7 gol dan 4 assist, sekaligus membantu timnya menempati posisi 4 klasemen sementara La Liga Spanyol. Diincar PSG, Hector Bellerin pertimbangkan kemungkinan akan hengkang dari Arsenal. Saat ini Bellerin memasuki 2 tahun terakhirnya dalam kontraknya di Emirates Stadium. Manajemen Arsenal belum memiliki rencana khusus bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. Bellerin juga masih berusaha untuk kembali ke tingkat performa terbaiknya setelah pulih dari permasalahan cedera. Dan menurut laporan dari CBS Sport, Bellerin juga mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan The Gunners. PSG disebut menjadi salah satu klub yang dapat menjadikan tujuan berikutnya dalam karir Bellerin. Klub yang bermarkas di Parc des Princes tersebut berusaha mendatangkan Bellerin pada musim panas kemarin. Namun tawaran yang mereka ajukan ditolak mentah-mentah oleh Arsenal. Klub asal London Utara itu memasang harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajukan oleh PSG.
Buruknya performa Arsenal beberapa tahun ini membuat mereka absen di Liga Champions. Ini dinilai menjadi salah satu faktor bagi Bellerin untuk meninggalkan Emirates Stadium dan akan segera berlabuh dengan memilih klub asal Perancis tersebut. Arsenal buka peluang boyong pemain bertahan milik klub Roots. Arsenal sepertinya pada bursa transfer musim panas nanti berpotensi untuk mendatangkan pemain asal klub Roots. Menurut The Mirror, kini Arsenal membidik Odilon Kosuno yang kini sedang naik daun bersama klub asal Belgia tersebut. Bahkan berkat performanya yang mengesankan dalam bertahan, ia berhasil membawa klubnya memuncaki klasemen Liga Belgia. Tak ayal penampilannya yang gemilang membuatnya diminati oleh Arsenal. Peluang Odilon Kosuno untuk berkarir ke Arsenal cukup terbuka lebar. Pasalnya ex-Gunner seperti Gervinho dan Emmanuel Ibu sama-sama menyarankan sang pemain agar melanjutkan karirnya di Liga Premier Inggris bersama London Merah. Jika Meriam London berhasil mendapatkan tanda tangan Odilon Kosuno, akan menguntungkan bagi pelatih mereka yakni Mikel Arteta. Pasalnya Odilon sendiri bisa dimainkan di 3 posisi yang berbeda, yaitu bek tengah, bek kanan, dan juga gelandang bertahan. Diogo Jota sudah mulai berlatih kembali. Raksasa Liga Premier Inggris Liverpool mendapatkan kabar gembira dengan sudah kembalinya berlatih bintang mereka yakni Diogo Jota yang sempat lama absen karena dibekap cedera. Jota mengalami cedera dalam laga Liga Champions melawan Michelin pada Desember yang lalu. Sejak itu, pemain asal Portugal tersebut harus menepi dari lapangan hijau. Kini proses pemulihan cedera Jota pun sudah usai dan pemain berusia 24 tahun itu sudah terlihat menjalani sesi latihan ringan pada Senin kemarin. Seperti yang dilansir dari The Telegraph, Jota diyakini bakal bisa kembali berlatih secara penuh mulai pertengahan pekan ini. Meski demikian, Jota diyakini masih belum bisa dimainkan kala Liverpool melakoni laga tandang ke markas Sheffield United pada akhir pekan ini. Diogo Jota diklaim baru bisa masuk ke dalam skuad Liverpool dalam laga big match kontra Chelsea pada awal tengah pekan depan. Kabar kembalinya Diogo Jota ke sesi latihan jelas menjadi angin segar bagi Liverpool yang saat ini tengah mengalami periode buruk di Liga Inggris. Sejak direkrut dari Wolverhampton pada musim panas kemarin, Diogo Jota menunjukkan performa yang sangat luar biasa dengan mencetak 9 gol dalam 17 pertandingan di semua kompetisi. Juventus, Barcelona, dan Inter Milan berebut Sergio Aguero. Bintang Manchester City Sergio Aguero laris manis di pasaran jelang masuknya bursa transfer musim panas. Nama Aguero merupakan penyerang produktif dalam urusan mencetakkan gol. Selama 10 tahun, ia berhasil mempersembahkan total 256 gol dari total 379 penampilan di semua kompetisi. Tak heran kalau banyak klub yang mendambakan jasa sang pemain. Kontrak Aguero akan berakhir pada Juni 2021 nanti. Dan jika tidak diperpanjang, maka sang pemain boleh pindah ke klub lain dengan status bebas transfer. Kabel dari El Chingurito mengatakan kalau ada Juventus dan Inter Milan sudah memulai obrolan untuk merekrutnya di akhir musim ini. Tetapi bukan cuma Juventus dan Inter Milan saja. Barcelona dan PSG pun dikabarkan tertarik untuk merekrut Sergio Aguero, terutama bagi kubu Barcelona yang sedang terancam kehilangan Lionel Messi lantaran kontraknya bakal segera berakhir. Juventus konfirmasi negosiasi perpanjangan kontrak Paulo Dybala. Masa depan Paulo Dybala di Juventus mendapatkan sedikit pencerahan. Direktur klub yakni Fabio Paratici mengkonfirmasi kalau manajemen sedang berbicara dengan perwakilan sang pemain soal perpanjangan kontrak. Kontrak Dybala yang sekarang berlaku sampai tahun 2022 mendatang. Sebenarnya masih ada waktu untuk berdiskusi soal masa depannya, tapi kalau situasinya dibiarkan berlarut, Paulo Dybala bisa pergi dan tidak memberikan keuntungan apapun kepada Juventus. Legenda Rangers berharap Steven Gerrard tak akan pindah ke Liverpool. Mantan kapten Liverpool yakni Steven Gerrard telah berhasil membuat raksasa Skotlandia yakni Glasgow Rangers mendekat ke gelar liga pertama mereka dalam 1 dekade terakhir ini. Bahkan timnya memperpanjang rekor tak pernah terkalahkan di liga mereka dan membukukan keunggulan 18 poin atas Celtic dengan hanya 8 pertandingan tersisa. Selain itu, pria berusia 40 tahun itu telah membawa timnya ke babak sistem gugur Liga Eropa untuk tahun keduanya secara berturut-turut.
Kabar yang beredar suatu saat nanti Steven Gerrard akan kembali ke Liverpool dan mengelola tim yang bermarkas di Anfield Stadium tersebut. Tetapi legenda Rangers yakni Richard Gouge berharap itu tidak akan terjadi selama 5 tahun atau 6 tahun ke depan, karena ia menilai bahwa Steven Gerrard masih seorang pemuda. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.